Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Hanifah Rahmatika dan teman saya Pinkan Maharani. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan suatu proyek yang berjudul Perencanaan Struktur Atas Jembatan Overpass Kawis Rejo menggunakan beton prategang pada proyek pembangunan jalan tol Gembol dan Pasuruan. Masuk pada latar belakang, pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo merupakan bagian dari proyek jaringan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan ruas jalan tol Gempol, Pasuruan, dan tol Probolinggo Banyuwangi. Jalan tol Pasuruan Probolinggo menghubungkan Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Dalam proyek jalan tol Pasuruan akan direncanakan jembatan di atas Sungai Kedung Galeng yang terletak di Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai jalur perlintasan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dengan akses jalur 4, jalan 4, lajur 2 arah. Masuk pada anggaran biaya, metode pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di lapangan telah sesuai dengan SOP. Untuk perhitungan anggaran biaya, pelaksanaan perkaitan balok girder didapat dengan kisaran jumlah sekitar 654 jutaan, sedangkan untuk pekerjaan pemasangan atau erection girder didapat dengan kisaran 3 miliar sehingga jumlah total biaya yang harus dikeluarkan untuk perakitan dan pemasangan balok girder yaitu kisaran 3 miliar lebih. Masuk pada tujuan perencanaan struktur atas jembatan menggunakan balok prategang yaitu: pertama, diperoleh dimensi dari elemen-elemen struktur atas jembatan. Yang kedua, diperoleh kekuatan profil balok beton prategang terhadap gaya-gaya yang bekerja. Yang ketiga, dapat memvisualisasikan hasil desain dan analisis jembatan. Kedua, gambar teknik. Masuk pada spesifikasi proyek. A. Desain perencanaan awal. Dikutip berdasarkan buku jembatan dari Bambang Supriyadi, dimensi box girder direncanakan dengan batasan rasio tinggi terhadap bentang dengan nilai optimum 1/18 sampai 1/20. Sedangkan elemen-elemen penampang yang lain didesain sesuai dengan pedoman pemilihan tampang melintang gelagar oleh Podolin dan Muller. A. Tebal sayap atas bisa dilihat melalui gambar tersebut. B. Tebal web minimal diambil sebagai berikut. 1. 200 mm jika tidak terdapat tendon pada web. 2. 250 mm jika terdapat dak kecil baik vertikal maupun longitudinal pada web. 11. 300 mm jika digunakan tendon dengan standar 12,5. 4. 350 mm jika tendon diangkurkan pada web. C. Tebal sayap bawah jika dak tidak diletakkan pada sayap 200 mm sampai 250 mm jika dak diletakkan pada sayap tebal pada bawah yang desainnya itu setebal 250 mm. B. Material beton prategang. A. Beton mutu tinggi. Beton yang mempunyai kuat tekan silinder melebihi 600 psi 41,4 MPa. Berikut ini sifat fisik yang diperlukan untuk beton mutu tinggi. 1. Mempunyai kekuatan tekan tinggi sehingga dapat memikul gaya prategang dan beban yang bekerja. Kuat tekan beton FC minimum 17 adalah 30 MPa untuk beton pasca tarik dan 40 MPa untuk beton pratarik. Nyara rangka dan susut rendah agar kehilangan prategang kecil. Daya lekat baik terutama untuk sistem. B. Baja prategang. Baja prategang yang digunakan untuk mengantisipasi kehilangan rangka dan susut beton menggunakan mutu tinggi yaitu 270.000 PSI atau lebih. Baja mutu tinggi dapat mengimbangkan kehilangan di beton sekitarnya. Yang diperlukan untuk baja berkekuatan tinggi adalah digunakan baja dengan kuat tarik, modulus elastis rendah, baja elastis tinggi. Berikut gambar-gambar dari star kawat tunggal dan hex star bar. C. Beton non prategang. Baja non prategang. Penulangan baja untuk beton terdiri dari atas batang kawat dan jalinan kawat yang dielas yang semuanya dibuat sesuai dengan standar ASTM berdasar besaran yang paling tinggi pada baja tulangan adalah modulus Young E kuat lele F
Kuat ultimate, notasi mutu baja ukuran atau diameter batang atau kawat. D. Selongsong tendon atau dak. Selongsong merupakan saluran penempatan kabel prategang yang terbuat dari lapisan tipis dan tetap di tempat. Lateral saluran tersebut harus memungkinkan tembusnya pasta semen dan juga mentransfer tegangan lekatan yang dibutuhkan serta dapat mempertahankan bentuknya. Berikut gambar dari selongsong. Angkur, penarikan dalam penjangkaran standar pada ujung balok serta saluran tendon diletakkan pada angkur. Angkur pada sistem prategang terdiri dari dua jenis, yaitu angkur hidup, angkur mati, yang mana angkur tersebut harus diproduksi oleh fabrikator yang terjamin dalam segi mutu yang sesuai dengan spesifikasi teknik. F. Penyambungan Cooper. Alat penyambungan stand Cooper harus ditempatkan pada daerah yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang sehingga dapat menyalurkan gaya yang lebih besar dari kuat tarik elemen yang disambung. Berikut gambar dari penyambungan. Masuk pada data umum. Nama jembatan, Jembatan Sungai Kedung Galeng, STA 28201. Lokasi jembatan, Kedung Galeng, Kabupaten Probolinggo. Proyek pembangunan Jalan Tol Pasuruan Probolinggo. Tipe jembatan, jembatan beton prategang. Pada di bawah ini adalah gambar foto satelit dan gambar layout jembatan kedua Galeng. Masuk pada data sungai. Nama sungai, Sungai Kedung Galeng, Kabupaten Probolinggo. Elevasi lantai dasar 48,138. Elevasi dasar sungai 33,150 dari permukaan lantai kendaraan. Elevasi MAB 40. Di bawah ini adalah contoh gambar data teknis jembatan. Nama jembatan, Jembatan Sungai Kedung Galeng. Kelas jalan rancana kelas 1, jenis median concrete barrier, lebar median 0,8 meter, bentang jembatan 45,8 meter, lebar jembatan 25 meter, jumlah lajur lalu lintas 4 lajur, lebar lajur lalu lintas 4 kali 3,8 meter, tebal aspal 0,05 meter, jenis gelagar box girder 4 sel, jumlah segmen 23 segmen, panjang segmen 2 meter. Masuk pada kesimpulan. Dari hasil pembahasan mengenai pembangunan jembatan pada proyek Jalan Tol Pasuruan Probolinggo ini berfungsi sebagai jalur perlintasan kendaraan bermotor dengan akses jalan 4 jalur 2 arah. Perencanaan jembatan tol ini menggunakan struktur beton prategang pracetak. Penggunaan balok prategang karena dianggap mudah dalam proses pembuatan dan pelaksanaan di lapangan sehingga lebih efisien dibandingkan dengan balok beton konvensional. Baiklah, terima kasih. Apabila ada yang ingin bertanya boleh ditulis pada kolom komentar. Baik, kami tutup presentasi kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi